Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Muharrama dengan NIM 23191110030. Saya membuat video hari ini untuk memenuhi tugas dari Dr. Oski Iliandri, yaitu tentang organ reproduksi pria dan juga wanita, dan juga beserta fungsi-fungsinya. Jadi yang pertama-tama, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pertama di sini akan menjelaskan dari organ reproduksi pria, yaitu di organ reproduksi pria terdiri dari bagian eksternal dan juga internal, atau bagian luar dan juga bagian dalam. Nah, seperti ini gambarnya bisa dilihat. Ya, jadi di organ bagian luar itu ada penis dan skrotum. Terus organ bagian dalam itu terdiri ada testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretralis, dan juga ada uretra. Nah, setelah itu pertama kita mulai dari penis. Jadi ini penis, di sini gambar lebih jelasnya ya guys. Oke, jadi penis ini kan organ bagian luar. Jadi penis ini terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut glans penis. Bagian tengahnya disebut corpus penis, dan pangkalnya disebut radik penis. Gland penis tertutup oleh corpus penis. Kulit penutup ini disebut preputium. Nah, terus juga penis ini terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Tempat muara uretra dari glans penis adalah frenulum. Penis juga merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa. Jaringan erektil ini terdiri atas rongga-rongga seperti karet busa, seperti itu. Terus di penis ini ereksi ototnya itu dipengaruhi oleh beberapa otot. Ada musculus ischia cavernosus, musculus erector penis. Otot-otot ini menyebabkan erektil atau ketegangan pada waktu coitus atau persetubuhan. Musculus bulbo cavernosus untuk mengeluarkan urin. Penis mempunyai 3 buah corpus cavernosa atau alat pengeras zakar, yaitu 2 buah corpus cavernosus uretra terletak di sebelah punggung atas dari penis. 1 corpus cavernosus uretra terletak di sebelah bawah dari penis, yang merupakan saluran kemih dari penis itu, seperti itu. Nah, setelah itu ada skrotum ya. Seperti ini skrotum. Ya, skrotum. Nah, ya, skrotum. Jadi bagian depan skrotum itu kan ada penis. Terus di belakangnya itu ada anus. Nah, skrotum itu adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak. Dia itu memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus, disebut tunica vaginalis, yang dibentuk dari peritoneum. Nah, skrotum itu banyak mengandung pigmen, dan di dalam terdapat kantong-kantong di dalamnya. Terus setiap kantong itu berisi epididymis, veniculus, spermaticus. Suhu di dalam skrotum rata-rata adalah beberapa derajat Celcius lebih rendah daripada
suhu tubuh normal kita sebagai manusia. Terus skrotum kiri itu tergantung lebih rendah daripada skrotum sebelah kanan. Nah, bentuk skrotum itu bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pada pengaruh panas, orang tua, dan keadaan lemah, skrotum akan memanjang dan lemas. Sedangkan dalam keadaan dingin, pada orang muda akan memendek dan berkerut. Lapisan skrotum itu ada kulit, warnanya itu kecoklatan, tipis dan mempunyai plika atau rugae. Nah, pada kulit terdapat folikel sebasea yang dikelilingi oleh rambut keriting di mana akarnya terlihat melalui kulit. Habis itu tunika dartos berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Nah, tunika dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi dua ruangan untuk testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian dalam. Yang pertama ada testis ya. Oke. Ya, ada testis ya seperti ini. Ini testis di sini ya. Nah, jadi testis terdiri atas dua buah glandula yang memproduksi semen. Nah, terdapat di dalam skrotum digantung oleh veniculus spermaticus. Nah, suhu di dalam skrotum itu kurang lebih 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Pembungkus testis terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada fascia spermatica externa, yaitu suatu membran yang tipis memanjang ke arah bawah di antara veniculus dan testis, lalu berakhir pada cincin subkutan inguinalis. Terus yang kedua ada lapisan cremasterica, terdiri dari selapis otot, di mana lapisan ini itu sesuai dengan musculus obliquus abdominalis internus dan fascias abdominus internus. Lalu yang berikutnya lagi itu ada fascia spermatica interna. Ini tuh suatu membran tipis dan menutupi veniculus spermaticus. Fascia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fascia transversalis. Nah, testis ini terdiri atas dua buah glandula yang memproduksi semen. Terdapat di dalam skrotum digantung oleh veniculus spermaticus. Nah, kan tadi suhunya itu yang 35 derajat ya, lebih rendah dari suhu tubuh untuk memproduksi sperma. Nah, setelah itu apa fungsi testis itu? Antara lain dia itu untuk membentuk gamet-gamet baru, yaitu spermatozoa. Dilakukan di tubulus seminiferus. Setelah itu menghasilkan hormon testosteron, dilakukan oleh sel interstisial. Kelenjar testis menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon testosteron ini disekresi oleh testis, sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Nah, oke. Selanjutnya ada epididymis ya. Ini kan bagian kaput epididymis, terus ini korpusnya, terus ini cauda epididymis ya. Ini bisa dilihat gambarnya yang saya tunjuk ini. Kaput epididymis, korpus epididymis, dan juga cauda epididymis di sebelah sini. Nah, jadi epididymis itu adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm, yaitu berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Dalam epididymis, sperma mengalami maturasi lengkap dan flagelnya mulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke duktusa.
Nah, fungsinya dari bagian ini itu adalah sebagai saluran penghantar testis. Setelah itu mengatur sperma sebelum diejakulasi dan juga memproduksi semen. Nah, semen terdiri dari sekret epididymis vesica dan prostat serta mengandung spermatozoa yang dikeluarkan setiap ejakulasi. Spermatozoa bergerak dalam semen seperti itu. Nah, habis itu lingkungan cairan alkalis yang melindungi dari keasaman. Nah, setelah itu epididymis ini dia itu kan tadi seperti pipa yang panjangnya 6 cm dan berlika-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Nah, epididymis ini terdiri atas, pertama itu ada kaput epididymis. Kaput epididymis ini berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai ductus efferens dari testis. Lalu ada kaput epididymis atau badan ditutupi oleh membran serosa cervicalis sepanjang pinggir posterior. Nah, setelah itu cauda epididymis atau ekor disebut juga globulus minor. Dia ditutupi oleh membran serosa berhubungan dengan ductus deferens. Lalu ada ekstremitas superior, itu bagian yang besar. Lalu ada ekstremitas inferior, dia seperti titik seperti itu. Nah, terus ada ada ductus ejaculatori. Ini masih yang di bagian ini merupakan salah satu juga organ bagian dalam dari organ reproduksi pria. Ini ya, ductus ejaculatori ini berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing ductus akan membentuk gabungan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Panjangnya 2 cm, mulai dari lobus medialis basis glandula prostata berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari utriculus prostaticus, berakhir ke dalam pinggir urticulus. Terus ada ductus ejaculatorius menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesicula seminalis di sisinya. Kedua, ductus ejaculatorius bermuara di dalam uretra. Nah, setelah itu ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini itu dia itu vesicula seminalis itu ya, ini masih di sini juga gambarnya yang ini ya. Jadi vesicula seminalis ini terdiri dari 2 ruangan di antara fundus kantong kemih dan rektum, berbentuk piramid, sedangkan permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia recto-vesicalis. Nah, panjang vesicula seminalis sekitar 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Nah, vesicula seminalis bermuara pada ductus deferens dan bergabung dengan ductus deferens. Penggabungan ini disebut ductus ejaculatorius. Nah, vesicula seminalis menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa selama ejakulasi.
Vesicula seminalis mengeluarkan isinya ke dalam ductus ejaculatorius sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa. Nah, setelah itu ada namanya kelenjar prostat ya. Ini kelenjar prostat nih gambarnya ini prostata ini ya, kelenjar prostat nih. Kalau yang kecil ini kecil ya, ini agak lebih detail ya. Oke, jadi kelenjar prostat itu terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra, melekat di bawah kandung kemih dalam rongga pelvis di bawah posterior symphysis pubis. Prostat itu merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus, yaitu ada posterior, anterior, lateral, dan medial. Fungsi kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Kelenjar prostat mensekresi cairan encer seperti susu bersifat asam yang mengandung asam sitrat, kalsium, asam fosfat, enzim pembeku, dan profibrinilicin. Nah, pH-nya itu sekitar itu mencapai 6 sampai 6,5. Jadi pH-nya ya di sekitar kelenjar prostat itu seperti itu. Nah, terus selama emisi simpai kelenjar prostat berkontraksi sejalan dengan kontraksi vas deferens sehingga cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat menambah bagian terbesar semen. Sifat asam dari cairan prostat mungkin penting untuk suatu keberhasilan fertilisasi ovum karena cairan-cairan vas deferens relatif asam karena adanya hasil akhir metabolisme sperma dan sebagai akibatnya menghambat fertilisasi sperma seperti itu. Nah, setelah itu ada kelenjar bulboretralis. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini glandula bulboretralis atau kelenjar bulboretralis nih, gambar bisa dilihat. Nah, jadi kelenjar bulboretralis ini disebut juga glandula Cooper. Glandula bulboretralis terletak di belakang lateral pars membranacea uretra, di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra. Nah, kelenjar bulboretralis berfungsi untuk mensekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra sesaat sebelum ejakulasi. Nah, yang akan menetralisasi keasaman urin yang kemungkinan akan keluar. Nah, kelenjar bulboretralis ini dibungkus oleh simpai jaringan ikat tipis yang di luarnya terdapat serat-serat otot rangka. Jaringan ikatnya banyak mengandung serat elastin, serat otot rangka, dan juga serat otot polos. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada uretra. Nah, uretra bisa dilihat ya. Ini ureter atau uretra. Nah, itu. Jadi, uretra merupakan saluran kemih pada pria sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis seperti itu.
Nah, panjangnya uretra itu berkisar 15 sampai 25 cm dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prostatik, membranosa, dan spongiosa. Uretra ini memiliki 2 fungsi, bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Nah, itu organ-organ yang ada di reproduksi pria. Terus untuk hormonnya ada hormon testosteron, hormon gonadotropin, hormon estrogen. Ya, itu adalah hormon yang hormon yang ada pada pria. Lanjut kita masuk ke organ reproduksi wanita. Ada organ reproduksi eksternal, itu ada mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Gambarnya seperti ini. Ya. Jadi pertama ada mons pubis. Mons pubis atau mons veneris, jaringan lemak subkutan terbentuk bulat yang lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Nah, mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Nah, mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Nah, semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Lalu ada labia mayor. Labia mayor adalah 2 lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya 7-8 cm. Lebar 2-3 cm dan tebal 1-1,5 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Nah, memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi oleh rambut yang kasar, sama dengan rambut di mons pubis, dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar tengah serta banyak mengandung pembuluh darah. Lalu ada labia minor. Nah, labia minor ini terletak di antara 2 labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forsete. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ya, jadi ini tadi ada ini gambarnya ya. Ya, ini gambar yang bagian eksternal. Nah, ruangan antara kedua labia minor itu disebut vestibulum. Oke, selanjutnya ada klitoris. Nah, klitoris ini adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arcus pubis. Nah, ujung badan klitoris ini dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris akan membesar. Nah, klitoris ini ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga pembaca acara Sex with Dr. Jess podcast, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki 2 kaki, 2 pentol, kulup, kelenjar, saraf, pembuluh darah, poros. Jadi itu klitoris. Nah, vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minora, klitoris, dan forsete. Vestibulum terdiri dari 2 muara uretra, kelenjar para uretra, vestibulum minus dan atau scan, vagina, dan kelenjar para vagina, vestibulum maius, vulvovagina atau Bartholin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir, mudah teriritasi oleh bahan kimia panas dan friksi seperti celana jeans yang ketat. Lalu ada himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastis tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam pada
insersi tampon, menstruasi, atau koitus. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orifisium yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat pemakaian tampon atau melahirkan per vaginam, dapat lihat sisa robekan himen, karun kelai himen atau karuncula myrtiformis. Jadi himen ini selaput darah seperti itu ya. Lalu ada perineum, terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal, dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Nah, habis itu masuk ke organ internal, bisa dilihat nih gambarnya seperti ini. Ya, ada vagina. Jadi vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dan genitalia interna. Vagina ini berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari layar rahim disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Lalu ada uterus. Nah, uterus itu dia berbentuk seperti buah apokat atau buah pir yang sedikit gepeng. Nah, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus itu 7-7,5 cm, lebarnya itu 5 cm dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Corpus uteri ke arah depan tuh membentuk sudut 120 sampai 130 derajat dengan cervix uteri. Nah, terus uterus itu terdiri dari fundus uteri, dasar rahim. Habis itu ada corpus uteri yang di dalamnya terdapat rongga atau cavum uteri, dan cervix uteri yang merupakan bagian uterus yang menyempit. Nah, setelah itu uterus uteri interna itu terdiri dari endometrium yang terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah. Terus ada myometrium, yaitu lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Lalu ada perimetrium atau lapisan luar, dilapisi oleh peritoneum visceral. Ditemukan pada dinding corpus uteris rosa atau peritoneum uterus. Nah, terus ada tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini terdiri dari pars interstitialis, pars ismica, pars ampularis, dan juga infundibulum. Lalu ada ovarium. Ovarium ini kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus, terikat oleh ligamentum uterus. Habis itu berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovaripropium. Habis itu bagian ovarium yang berada di cavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik disebut epitelium germinativum. Nah, ovarium tadi juga itu yang berhubungan dengan uterus itu kan disebut ligamentum ovaripropium. Dia itu terletak pada lapisan belakang ligamentum latum seperti itu. Nah, jadi itulah organ-organ yang reproduksi yang ada di wanita yang eksternal maupun internal. Ini yang gambar yang eksternal organnya, lalu ini yang internal, yang bagian-bagiannya sudah saya sebutkan dan saya jelaskan tadi. Nah, terus hormon pada wanita itu antara lain tuh secara singkat saja ada hormon estrogen, setelah itu ada hormon progesteron, habis itu ada hormon testosteron juga, terus ada hormon luteinizing LH. Nah, jadi itulah organ-organ reproduksi pada pria dan wanita juga beserta fungsinya. Jadi kurang lebihnya
organ-organ reproduksi seperti namanya digunakan untuk bereproduksi dan juga berkembang biak. Mungkin kurang lebihnya begitu. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.